Orang pengen Hmm. masuk Gojek susah. Ya. Orang pengen masuk Gojek. Itu Hmm. impian maybe for the millennials and Gen Z. Kenapa lu malah Ya. malah lu keluar, bro? Terus bikin consulting, mau bikin training dan konten kreator. Konten konten kreator kalau belum gede kan duitnya nggak ada, bro. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gua Andri, podcast terbiasa dengan guest yang luar biasa. Dan guest episode kali ini gua kedatangan ini dia sih ngomongnya tadi ya ngakunya sama gua sebelum kita mulai recording. Dia ini adalah seorang pengusaha. Dia punya training, dia juga consulting dan dia juga konten kreator. Vicario Reynaldo. Apa kabar, bro? Baik, bro. Seger nih tadi habis nge-gym gue. Oh, lu habis nge-gym? Gue habis nge-gym tadi Oh, sore. Seger oh, makanya. oke, pastilah. Karena tiap kali orang olahraga itu kan pasti akan selalu ini ya, fresh. Exactly. Iya, karena Exactly. olahraga itu kan menghasilkan sebuah hormon. Hormonnya itu namanya endorfin. Yes, betul. Lu malah menguji diri sendiri ya? Gue udah lupa hormon, karena gue belakangan lagi banyak baca tentang hal-hal yang berbau hormon. Oh, inilah oksitoksin lah, endorfin lah. Hmm. Gue kan suka ketuker-tuker. Lalu Yep. ada dopamin, Yes. ada banyak macam-macam lah. Exactly. Gini, gitu. Nah, nih bro, gua ngundang lu buat Hmm. anda yang denger ini Vicario Ronaldo ini gue sebenarnya juga baru kenal, jadi gua ngundang dia via LinkedIn dan gua ngeliat Hmm. profil dia ini menarik karena dia Hmm. tuh pernah kerja di Gojek lumayan lama, 5 tahunan bro ya, kurang lebih ya. Betul. Oh, 5 tahunan, tapi akhirnya dia resign dan dia usaha sendiri. Lu jadi co-founder followyourflow.id, bro. Yep. Pertanyaan gua, orang pengen Hmm. masuk Gojek susah. Ya. Orang pengen masuk Gojek. Itu Hmm. impian maybe for the millennials and Gen Z. Kenapa lu Ya. malah lu keluar, bro? Terus bikin consulting, mau bikin training dan konten kreator. Konten konten kreator kalau belum gede kan duitnya nggak ada, bro. Yep. 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 Wah, seru nih pertanyaan pembukanya nih. Hmm. Oke, jadi sebenarnya ceritanya gini sih. Hmm. Gue kan udah join Gojek. Gue join Gojek dari sekitar 5 tahun yang lalu ya. Um, Hmm. dan biasanya orang tuh kalau join startup nggak berharap muluk-muluk lah bakal stay lama-lama gitu. Hmm. Karena kan dari berbagai riset pun rata-rata orang tuh kalau stay di tech company max 2 tahun gitu. Udah gitu pindah lagi ke company yang selanjutnya. Iya, biasanya. Jadi sebenarnya gue stay 5 tahun tuh sebenarnya beyond rencana gue pada awalnya gitu. Hmm. Dan kenapa gue akhirnya malah bisa stay lebih dari 2 tahun dari rencana awal gue Hmm. itu karena gue beruntung banget gue punya bos yang sangat oke, yang dimana dia tuh ngasih gue opportunity yang menarik-menarik terus gitu. Hmm. Jadi yang bikin gue bisa stay lama adalah gue bisa ngerjain project-project yang gue rasa kalau gue di luar Gojek gue nggak akan dapat kesempatan untuk ngerjain hal itu, karena Hmm. project itu biasanya baru ada di organisasi besar. Hmm. Hmm. Contohnya gue berapa kali dipercaya buat mimpin project reorganisasi Hmm. gitu, bikin organisasi baru, ngerapihin organisasi, sampai yang paling Hmm. ultimate sebelum gue akhirnya cabut adalah gue manage mergernya Gojek dan Tokopedia gitu. Yang dimana Oke. kapan lagi gue dapat kesempatan seperti itu gitu di umur Oh. gue yang sekarang. Hmm. Kan. Hmm. Hmm. Ya, ya, Nah, ya. jadi itu yang bikin gue stay-nya udah lama banget gitu, selama 5 tahun. Hmm. Hmm. Nah, tapi sebenarnya apa yang akhirnya bikin gue mau cabut gitu? Karena gue itu kebetulan orangnya sangat reflektif gitu ya. Jadi Mhm, gue tuh kurang lebih kayak setiap 3 sampai 6 bulan sekali gue tuh ngelakuin refleksi sebenarnya. mhm, Karir gue tuh mau dibawa kemana sih? Nah, hmm. jadi gue ngelakuin refleksi itu terus-menerus, dan di situ gue sadar gitu prioritas karir gue tuh bergeser. Ya 5 tahun yang lalu tujuan gue adalah gue bisa masuk ke sebuah tech company yang Mhm, berdampak sosial, mhm, tempat kerjanya asik gitu. mhm, Tapi mhm, recently prioritas gue bergeser. Gitu. mhm. Prioritas Oke. gue adalah gimana nih ketika gue umur 45 tahun, gue bisa berada di situasi di mana gue bisa ngerjain hal yang gue suka, gue bisa punya waktu untuk Mhm, ketemu sama orang-orang terdekat, dan mhm. yang terakhir gue bisa berdampak buat banyak orang. Tuh. Nah, Hmm. kedengarannya simpel nih satu satu kalimat ini gitu, tapi sebenarnya Ya. ini lumayan goal yang cukup ambisius kan, karena biasanya orang kayak wah gimana caranya gitu, lo bisa ngelakuin yang lo suka, lo Hmm, punya flexibility dan lo berdampak buat banyak orang, dan of mhm, course financially sustainable gitu ya. mhm. Karena kalau misalnya ngelakuin itu semua tapi secara finansialnya nggak cukup, akhirnya kan malah gue nggak bisa ngelakuin ini dalam jangka waktu yang lama kan. Iya, betul. Gitu. Hmm, Nah, jadi setelah gue pikir-pikir gitu, kayak dengan tujuan gue yang seperti itu, langkah apa nih yang sebaiknya gue ambil sekarang gitu. Apakah gue mendingan stay di kantor gue sekarang, atau gue mhm, mencoba hal baru yang kira-kira
kayaknya ini nih hal yang kalau gue bisa lakuin sampai gue nanti tua gitu adalah hal-hal ini. Mhm. Secara timing lagi pas banget karena gue juga belum menikah, jadi gue belum punya tanggungan. Jadi Mhm. gue dia di dalam posisi gue bisa mengambil resiko dan ketidakpastian gitu. So Hmm. that's why gue mencoba dan melakukan eksperimen di dalam hidup gue. Hmm. Mungkin ini adalah hal yang akan gue suka buat lakuin ke depannya. Mungkin ini hal yang cocok buat gue. Tuh, jadi gue percaya yang namanya keputusan karir itu kayak eksperimen, bro. Jadi kayak ya udah, ya kayak kira-kira lo pengen ngerjain apa Hmm. dan coba mitigasi resikonya dan akhirnya pelan-pelan kerjain aja gitu. Hmm. Oke. Umur lu berapa sih sekarang, bro? Gue 31. Oh, lu 31. Ya, Gue 31. beda 8 tahun berarti sama gue ya. Ya, gue 39. Hmm. Iya, iyalah. Iya. Hmm. Beda-beda 8 tahun. Hmm. Tapi lu udah kepikiran sampai begitu ya, yang sebenarnya menurut gua Hmm. banyak banyak orang, apalagi orang-orang yang ini ya umur di bawah gua ya. Hmm. eh I don't know, bro. Sometimes mereka nggak tahu mau ngapain dalam hidupnya. Betul. Mhm. Hmm. Iya. Nah, tapi tadi lu bilang lu merefleksikan diri, lu Hmm. berpikir, so pasti juga nggak gampang dong. Maksud gua melepaskan semua yang ada, apalagi sekarang kan posisi Gojek itu ya one of the top company lah di Indonesia ya. Eh, tapi tetap aja, bro, lu dengan visi seperti itu kan nggak pasti, ya kan? Nggak ada yang bisa menjamin lu bisa dapetin itu gitu loh. Nah, tapi kan Ya. sedangkan di Gojek ini sebenarnya lu nggak perlu tinggalin pun sebenarnya kan bisa. Hmm. Iya, so sebenarnya gue lebih penasaran adalah nggak mungkin hanya sekedar karena lu lagi bengong misalnya lagi liatin langit di itu mungkin mungkin kalau lu dulu masih di Gojek di apa di Blok M Plaza Siono lu lagi di atas lu lihat wah ini liatin flyover itu tuh yang depan Hmm. ke depan kantor lu dulu tuh. Gua rasa pasti Hmm. ada hal yang lebih dalam lagi sampai lu mau keluar dari situ sih. Ya, ya. Dan gue don't mind sih cerita 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 lebih banyak lagi tentang hal itu gitu. Mhm. Mungkin pertama gue balik dulu ke Genesisnya gitu kan, karena tadi gue intrik ketika lo bilang kayak, oh banyak orang-orang tuh nggak tahu sebenarnya hidup mereka tuh mau apa gitu. Mhm. In the way gue beruntung banget, gue di umur 25 tahun, gue udah terbiasa menanyakan pertanyaan ini. Tuh. Hmm. Tapi triggernya gue menanyakan pertanyaan ini adalah karena di awal karir gue struggle banget. Gitu. Mhm. Jadi pertama kali gue kerja di konsultan manajemen, Mhm. mereka punya program manajemen trainee di Mhm. mana gue dapat kesempatan 1 tahun. Habis itu kalau misalnya gue lolos programnya, gue akan diperpanjang tuh, Mhm. dan gue akan jadi full time. Mhm. Sayangnya gue waktu itu tidak lolos program itu. Oke. Jadi Hmm. dengan kata lain gue kayak dipecat atau diberhentikan Ya, gitu. ya. Mhm. Right? Jadi itu menurut gue udah memukul banget di awal karir gitu. Hmm. Dan recently banget juga kan lagi banyak orang-orang yang di layoff dan banyak yang kayak aduh kenapa ya mesti merasakan layoff karena kan jelas nggak enak gitu. Mhm. Dan waktu itu gue merasakan ketika gue baru 1 tahun kerja gitu. Dan padahal gue pikir karir gue akan bagus dan akan mulus gitu kan. Mhm. Mhm. Gue akhirnya pindah ke startup. Waktu itu gue pindah ke Traveloka. Mhm. Terus sayangnya ketika gue di sana juga nggak bertahan lama gitu. Karena waktu itu gue ada konflik sama atasan gue. Gitu. Konflik sama Um, atasan lu. Oh. Konflik sama atasan gue gitu. Karena Mhm. unfortunately dulu gue tuh punya kebiasaan ketika gue punya disagreement gitu, gue Mhm. mengutarakan dengan cara yang kurang konstruktif gitu. Jadi Frontal. nggak dengan sangat frontal gitu. Jadi kalau misalnya debat ya gue debatin aja gitu Oke, kan. oke. Dan ternyata itu nggak bagus gitu buat Mhm. kolaborasi antara gue dan atasan gue gitu. Mhm. Nah saat itu akhirnya yang gue lakukan adalah jadi jadi output dari gue di Traveloka itu adalah waktu itu probation gue di extend dan ketika di extend akhirnya gue nggak lulusin probation alias gue kehilangan pekerjaan untuk yang kedua kalinya dalam waktu Mhm. 6 bulan gitu. Mhm. Dan Mhm. di awal karir menurut gue itu lumayan keras gitu kayak ketabok kayak gitu di awal gitu. Mhm. Nah terus akhirnya sebenarnya saat itu gue punya pilihan untuk gue ya udah gue langsung kerja yang lain aja gitu kayak toh banyak juga kerjaan-kerjaan lain gitu. Mhm. Cuma waktu itu gue mikir kayaknya ada yang nggak beres nih sama diri gue gitu. Jadi gue mencoba untuk ngambil break dulu Mhm. selama 3 bulan. Terus Mhm. gue cari tahu sebenarnya gue tuh kelebihan gue apa, kekurangan gue apa, value gue apa, gue pengen ngerjain apa gitu. Mhm. Right? Nah akhirnya dari situ gue udah dapet jawaban bahwa eh kelemahan gue adalah gue kadang-kadang nggak gue perlu belajar untuk gimana caranya bisa kerja sama banyak orang
gitu. Oke. Right. Ketika gue ketemu Ya, orang, ya, instead of gue memaksakan cara kerja gue, gimana gue bisa memilih cara kerja yang dimana cocok sama orang tersebut, sehingga mm, kita bisa bikin result yang oke bareng-bareng gitu. ya, ya, Itu ya, ya. key learning gue banget lah dari apa yang terjadi di awal karir gue gitu. Mhm, mhm, Key learning itulah yang gue bawa ke dalam Gojek dan gue asah selama 5 tahun gitu. Dan itulah yang akhirnya membuat gue kenapa sekarang gue banyak sharing tentang power skills. Karena kan mhm, kolaborasi atau komunikasi itu salah satu pilar dari mhm. skill yang akan kepake dimanapun lo bekerja gitu. Mau lo usaha sendiri, mau lo kerja kantoran gitu. Iya, 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 betul, betul. Nah, Oke. terus gue mau jawab nih pertanyaan lo mengenai Mhm, kayak lah kalau misalnya nggak mungkin lah decision gue cabut nih kayak gue tiba-tiba mhm, terinspirasi terus gue cabut gitu. Pasti ada mhm, hal lain gitu. mhm, mhm, Hal lain itu sebenarnya lebih karena gue sadar mengenai hidup seperti apa yang gue mau sih. Tuh. Kalau gue misalnya tetap lanjut di startup, gue udah kebayang ke depannya karir trajektori gue seperti apa. Ya, gue memanjat karir, gue jadi direktur. Kalau misalnya syukur dapat kesempatan bisa jadi CEO, mungkin nggak di GoTo atau mungkin di perusahaan lain, ya gue mhm, memanjat jenjang karir gitu. mhm, Dan setelah gue lihat bukan itu yang gue mau gitu. Sesimpel karena gue lebih enjoy, karena gue ngeliat kan, gue bersyukur banget kerja sama banyak orang yang posisinya manajemen, yang mhm, posisinya CEO. Gue punya mhm, banyak teman yang kayak kerjanya di manajemen. Terus mhm, ketika gue sadar kayak ngerjain banyak manajemen itu bukan tipe pekerjaan yang gue mau gitu. Yang gue mau itu gue bisa punya banyak waktu baca, gue punya banyak waktu berkarya, gue sharing kayak begini gitu. Itu yang memberikan gue energi. Nah, mhm. dari situ gue jadi mikir, nah kalau itu yang bikin gue energi, gimana caranya gue menemukan cara untuk punya monetization model yang bikin gue bisa melakukan ini dalam jangka waktu lama. Karena nggak banyak orang yang sudah menemukan caranya kan. Mhm, betul. Seperti yang tadi lo bilang gitu, oh konten kreator di awal duitnya nggak ada gitu. Ya itu karena kita pelan-pelan masih masih mencari jalan gitu, gimana kita bisa punya penghidupan yang sustainable ke depan. Mhm, mhm. Betul, 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 betul. Oke, berarti lu punya journey ya apalagi ini ya idealisnya orang baru lulus ya pasti pengen kerja Exactly, enak ya kan. Tapi lu exactly. dua pekerjaan awal lu malah ini belum apa-apa lu di cut 2 kali ya. Betul, betul. Iya, 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 iya. Itu sebuah tamparan sih, apalagi Sangat, sangat, sangat. gokil, gokil. Tapi ini ya, tapi lu akhirnya di Gojek, lu tadi juga bilang lu belajar supaya, memang sih bro ya, gua ngelihatnya gini, Hmm, salah satu skill menurut gue yang nggak pernah diajarkan di sekolah atau di kuliah itu adalah hmm. bagaimana caranya berkomunikasi sih. Ya, exactly. Mau lu sepinter apapun, mau lu Ya, sejago apapun, kalau lu nggak bisa menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran lu, ya, hmm, ya percuma sih. ya, That's the problem. Karena, aduh paling gampang gini deh bro. hmm, Lo tahu kan kalau misalnya orang suka out of nowhere, misalnya butuh bantuan kita, nggak kenal ngechat dengan ketik huruf P. hmm. Gue benci banget sama orang-orang kayak gitu. Maksud gue, lu butuh gua atau lu butuh orang Ah, lain, tapi ah, lu manggil orang dengan begitu dan seakan-akan lu tuh nggak butuh. ah, That's really really bad communicate. How to communicate tuh buruk exactly. banget dan itu banyak banget yang kayak begitu. Dan pelakunya adalah millennial and Gen Z. Ya, Miris banget. Nah, dan makanya gue lihat di lu profile lu ah, I want to help. I help millennials and Gen Z to develop power hmm, skill, strategic ya, project management, thoughtful communication, and emotional intelligence. hmm. Selain tadi concern gue, apa sih yang lu lihat juga dari millennials and Gen Z, bro? Sampai lu branding diri lu dengan gitu. I help millennial and Gen Z. Ya. Kenapa gue pengen, jadi pertanyaan lo adalah kenapa sih gue pengen kayak membantu milenial dan Gen Z gitu ya. Iya, emang mereka mau Menurut, dibantu? Pertanyaannya kan gitu. Emang, belum, memang mereka mau dibantu gitu pertanyaannya kan. ya gue kan membantu yang mau dibantu aja. Yang Oh nggak gitu. mau dibantu ya nggak apa-apa gitu kan pilihan mereka gitu. Iya, 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 iya. Oke. Well, kalau gue lebih 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 karena kenapa milenial dan Gen Z gitu. Mhm, Sebenarnya it's less about problem yang tadi lo bilang, tapi mhm, it's more lebih kayak ke relatability sih gitu. mhm, Karena gue berada di age group yang lumayan, kan gue milenial gitu kan. Dan mhm, pas di tengah-tengah gitu, kalau di job market ada yang
kayak one of my client tuh kayak umurnya 40 tahunan, Mhm. terus kayak dia itu nge-manage Gen Z yang kayak baru banget lulus kerja, terus kayak aduh gimana ya kok gue nggak paham nih Gen Z itu kok cara pikirnya seperti ini gitu. Mhm. Somehow jadi milenial tuh menjadi sebuah privilege gitu karena lu kayak ada di tengah-tengah antara generasi yang lebih atas dan generasi yang lebih baru gitu kan. Mhm. Mhm. Betul. Jadi menurut gue di situ gue ngerasa kayak kayaknya di sini gue bisa kasih perspektif yang berbeda nih gitu loh. Mhm. Karena posisi milenial ini kan kayak jadi kakak kan buat Gen Z gitu. Mhm. Instead of kayak jadi senior atau kayak jadi bapak atau jadi atasan Mhm. buat Gen Z, right? Nah tapi kenapa gue specifically pengen ngajarin soft power skills? Karena gue ngerasa bahwa setelah gue mengobserve banyak orang, mengobserve karir gue sendiri, ngobrol sama banyak orang, Mhm. pada akhirnya, skill yang akan bikin lo kebal dari layoff, kebal dari karir-karir yang kayak susah dapat kerjaan, itu Mhm. adalah power skills. Gitu. Mhm. Waktu gue bilang kebal dari layoff tuh bukan berarti jadi nggak bisa di layoff, karena kan sebenarnya technically tinggal bos lo mau layoff lo ya lo ke layoff gitu kan. Iya, iya, betul. Tapi basically it would be not that hard for you to find another job ketika Mhm. lo punya skill yang sangat bisa ditransfer ke company atau di perusahaan lainnya gitu. Mhm. Gitu. Jadi menurut gue itulah yang pengen gue lebih banyak sharing. Dan kenapa nih gue pengen sharingnya power skills karena saat ini udah banyak learning provider, bootcamp atau courses yang fokusnya mengajarkan hard skill, digital Betul. marketing, Mhm. coding, Mhm. data analytics gitu. Mhm. Tapi ketika gue ngobrol sama teman-teman gue yang ngerjain hal-hal tersebut gitu, misalnya gue punya banyak teman dekat yang software engineer gitu. Mhm. Yes, bisa coding tuh penting gitu. Tapi yang gak kalah penting adalah ketika coding kan sebenarnya esensinya adalah memecahkan sebuah masalah. Mhm. Ketika memecahkan masalah, kita perlu mikir dulu masalahnya apa, solusinya jadi seperti apa. Mhm. Nah, cara untuk berpikir problem solving itu kan adalah power skills. Dan kode yang akhirnya ditulis itu adalah bagian dari solusinya. Jadi sebenarnya itu adalah satu bagian yang satu kesatuan gitu. Yang dimana kalau lu cuma bisa coding doang, tapi nggak bisa berpikir secara strategis, maka solusinya akan menjadi lebih tidak efektif. Gitu. Hmm. Dan itu hal yang mungkin nggak terlalu obvious. Karena kalau misalnya gue bilang, gue ngajarin lu cara berpikir strategis. Hmm. Terus orang mungkin akan mikir kayak, apa itu maksudnya gitu. Iya. Padahal Dikira kan bikin sebenarnya banyak, strategi ya. Dikira bikin strategi exactly. perang. Makanya, makanya kayak itu kan kerjaan bos gue gitu. Iya, iya, iya. Which tanpa banyak orang sadar bahwa bos kita sebenarnya pengen kita untuk berpikir lebih strategis supaya kerjaan mereka lebih mudah gitu. Hmm. Gitulah kenapa gue fokus kepada milenial dan Gen Z dan ngembanginnya power skills. Hmm. Oke, oke, oke. Iya sih, berpikir strategik, basic thinking itu gimana ya? Gue ngeliat gini loh, banyak anak tuh ya, banyak orang lulus kuliah S1 tuh asik kerja, bro. Memang bener. Hmm, hmm, exactly. They are missing these things kalau menurut Hmm, gua. Karena ya, ya balik lagi ya nggak diajarin ya, betul, betul. nggak diajarin ya. Gue tuh salah satu orang yang Hmm, benci banget sama sistem pendidikan di Indonesia ya. Walaupun mungkin di negara lain juga ya kurang lebih ya masih ada yang mirip-mirip sama masih Indonesia ya. kayak gitu ya. Iya. And you know what? Sistem Hmm, pendidikan yang kita anut ini itu kan sistem pendidikan yang udah berabad-abad lalu, bro, ditemukan. yep, yep. Abad 18 yang itu pun juga dibikin karena supaya orang-orang yang jadi gini sejarahnya nih ya Hmm, kalau yang pengen hmm, tahu nih hmm, sekolah itu zaman dulu itu kan adalah sebuah privilege yang sangat sangat mewah banget nggak semua orang hmm, bisa sekolah hmm, hanya hmm, orang-orang kaya bangsawan yang bisa sekolah hmm, hmm. so bisa dibilang dulu sekolah itu adalah guru dan murid-murid itu dikit banget malah mungkin Hmm, teman one on one ya kan. hmm, hmm, Tapi akhirnya kan seiring berkembangan zaman di sekitar sekitar hmm, tadi ya tahun 1700-an hmm, 1800-an akhirnya orang mulai pelan-pelan bisa sekolah. Tapi sekolah itu hmm, gue singkat aja, tapi sekolah itu dibikin hmm, sebenarnya bukan untuk supaya orang-orang rakyat biasa jelata itu jadi pinter. hmm, hmm, Nggak make sense dong. Tadinya buat hmm. bangsawan, ya kan, Enggak. buat keluarga kerajaan, terus tiba-tiba yang rakyat Hmm, jelata punya ilmu yang sama dengan bangsa. hmm, It doesn't make sense dan. Nah, hmm, sekolah ini dibikin sistemnya supaya at least emang hmm, orang ini bisa baca, bisa tulis, tapi orang-orang ini diajarkan untuk hmm, supaya menjadi orang-orang yang taat. hmm,
Makanya kita nggak pernah diajarkan, even sampai sekarang, untuk Hmm. bagaimana kita berpikir kritis, untuk Ya. Oh. punya basic logic. Hmm. Makanya semua pada keluar ya kayak begitu lulusannya. Soal esai, bro. Soal Hmm. esai itu kan bagaimana lu menuangkan apa yang ada dalam pikiran lu Hmm. dong. Iya Hmm. kan? Opini Betul, lu betul, dong. betul. Tapi kalau soal esainya lu beda sama yang diajarkan di buku cetak, lu salah, lu dicoret. Sih, maksudnya kelihatan kan kita kita memang diajarkan untuk menjadi employee, employee yang apa? Hmm. Employee yang memang ya udah lu kalau bos lu ngomong ah ya udah lu ikutin. Ya, yep, betul. That's the problem, bro, with the millennials and Gen Z juga akhirnya. Mereka lulus, Hmm. mereka nggak tahu mesti ngapain. Mereka misalnya, oke, gue lulusan tadi kan, gue bilang Hmm. engineer, gue lulusan engineer, but oke, gue gimana? Gue cari kerja, oke jadi sebagai engineer. Udah that's it, Hmm. crazy man. Exactly, exactly. Dan menurut gue kayak gue mencoba berempati juga ya sama Hmm, sistem pendidikan gitu. Karena kan hmm, part of kerjaan gue itu kan adalah kayak ngembangin organisasi gitu kan. hmm, Dan dari sini gue jadi banyak belajar juga tentang gimana sih ada organisasi yang bisa mengemploy puluhan atau ratusan ribu orang. Gitu. hmm, Dimana gue belajar sebuah sistem yang skalanya besar. Gitu. hmm. Nah, ketika sistem itu skalanya besar, lo membutuhkan effort yang sangat besar kalau lo pengen melakukan customization here and there. Iya pasti. Makanya kenapa kalau misalnya misalnya kayak kalau lo gerai eh, fast food gitu, ya Hmm, cara masaknya sama gitu. Nggak ada gerai fast food yang di-expect untuk cara masak mereka berbeda hmm, gitu. hmm. Karena nanti kan jadinya bervariasi kan rasanya. Iya. Tapi itu yang bikin kenapa akhirnya kalau lo makan kayak KFC atau kayak ayam-ayam lainnya kayak di berbagai tempat rasanya kurang lebih sama Hmm, gitu. The thing adalah kalau buat education, unfortunately itu menjadi liability gitu. Karena pada akhirnya semua orang diajarin dengan cara yang sama, sehingga nggak tercustomize nih terhadap studentnya, sehingga tidak terbiasa untuk berpikir secara kritis. hmm, hmm, Nah, di sini juga menurut gue bisa berempati bahwa untuk bikin sistem pendidikan yang dimana bisa menghasilkan generasi yang critical thinking, itu PR-nya banyak banget gitu. Kayak misalnya nanti sistem scoringnya seperti apa. Guru-gurunya udah siap belum untuk ngajarin yang seperti itu, hmm, gitu hmm, kan. Secara infrastruktur juga kayak apakah kita udah siap nih dari bangunan, learning learning materialnya dan kawan-kawan. Karena kalau udah kita ngomonginnya perubahan sistem pendidikan, apalagi yang formal gitu, hmm, hmm, itu akan makan waktu gitu. Makanya sebenarnya itu yang memotivasi gue juga untuk bikin konten gitu. Karena sadar hmm, nggak sadar gitu loh, hmm, lo juga gitu ya sebagai hmm, sebagai podcaster, hmm, gue hmm, juga sebagai konten kreator gitu. Ya kita berkontribusi gitu, biarpun tidak secara formal hmm, gitu. hmm, Especially buat orang-orang yang udah lebih dari pendidikan formal gitu, orang yang udah kerja, millennials, Gen Z, or even boomer gitu. hmm. Ya, mereka belajar dari media gitu, which is one of them adalah YouTube, podcast, Instagram, Twitter gitu. And I think dengan kita aja bisa contribute untuk bikin konten yang ngebantu orang buat berpikir lebih kritis, I think we contribute lah positively to keresahan yang tadi lo bilang gitu. Hmm, 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 hmm. Iya, 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 benar, benar, benar. Ya, cuman kalau pendidikan sih memang kalau mau dirubah secara total sih itu memang repot banget sih. Gue setuju, Betul, gue setuju. betul. Cuman ya gini kan, gue masih ingat kemarin kan gue ada komen ini ya postingan lu di LinkedIn ya, yang Hmm, lu menyarankan kalau lu diinterview, kalau kita diinterview sama HRD atau user apa kalau nggak salah menanyakan balik ya, lu ada pertanyaan balik ya, betul, betul, quote unquote menginterview balik ya, kan gue komen, exactly. gue komen teman, masalahnya not many of them suka kita tanya balik, bro. Oke, Yang ada ya, sensi, problemnya karena ya itu tadi yang tadi gue sampaikan, banyak orang nggak siap untuk expect menerima counter seperti itu, walaupun Hmm, disampaikan dengan baik ya. ya, Walaupun disampaikan ya, dengan baik karena itu, karena mereka merasa loh kok gue ditanya balik nih, oh ini berarti ini hmm, punya potensi, oh ini orang nih berarti kritis nih, gue nggak suka hmm, diginiin. ya, ya. Iya, walaupun Dan lo sebenarnya dan lo sebagai kandidat lo ilfeel nggak gitu nama sama rekruter? gue gini, gue pasti udah nggak akan lanjutin juga andai kan bisa gue diterima pun, karena gue yakin pasti Hmm, secara culture juga nggak akan bisa memberikan lu ruang banyak, itu satu. Dan yang kedua gini, hmm, menurut gue
Contoh paling gini Hmm. startup deh bro. Kalau Hmm. kalau lu menanyakan ini misalnya, oke startupnya ini begini, Hmm. ini kita nih umur startupnya nih udah bisa berapa lama nih bertahan nih untuk misalnya Ya. pendanaan yang sekarang, which is itu pertanyaan yang menurut gue sangat-sangat ini ya, fair enough ya, karena kan ya lu startup sekali lagi lu nggak sustain runway lu berapa lama Ya. nih, kita butuh tahu, Yep. jangan jangan kita baru masuk terus 2 bulan kemudian 3 bulan kemudian lu bangkrut. Exactly. Iya kan. Exactly. Ya tapi kalau lu nanya begitu, ya itu tadi nggak semua orang atau founder itu suka ditanya kayak begitu, malah jadi mereka insecure bro. Hmm. Setuju banget. Dan balik lagi kan tadi kayak ke Hmm, jawaban lo yang pertama gitu. Lo eh, juga jadi agak-agak mager gitu. Karena mungkin itu nggak align dengan value lo kan. Dan betul betul. menurut gue itu bisa jadi habit yang penting banget buat lot of kandidat gitu. Karena Hmm, fenomena yang gue alami adalah seringkali kandidat merasa bahwa ini tuh satu arah gitu. Kayak gue hmm, pengen banget diterima gitu. Dan hmm, gue nggak mengakses perusahaannya. Dan yang sering terjadi adalah udah kerja di perusahaan itu kayak, aduh kenapa ya perusahaannya kok kayak begini? Kok culture-nya nggak sesuai? Kok hmm. toxic banget gitu. Padahal lo punya kesempatan untuk mengklarifikasi hal tersebut ketika lo lagi interview gitu. Iya betul. Ketika lagi di interview misalnya menghadapi situasi yang kayak lo alami gitu ya, lo Hmm, nanya tapi nggak dijawab gitu. Terus ketika akhirnya lo masuk dan akhirnya lo nggak bisa bebas mengeluarkan opini lo dan lo nggak perlu kaget gitu, karena mungkin itu bagian dari kultur perusahaannya. iya bener bener, bisa bisa jadi Hmm, bisa jadi emang culture-nya seperti itu, udah ketahuan betul, di awal gitu loh. So makanya betul. gini, gue selalu bilang ya, Hmm, even even di podcast atau di bidang apapun gue selalu bilang, ketika lo ingin melakukan sesuatu, at least lo cari tahu dulu. Istilahnya tuh yes. you building your rapport. Rapport, Yep. building your rapport. Ini pun gue juga sering banget ngomong sama temen-temen gue yang HR gitu ya, apalagi kalau HR yang Hmm, baru. Gue bilang, hmm, lu interview, lu kan hmm. ingin menggali kandidat itu, kandidat lu yang lagi lu tanya kan. Iya, Ya. jangan jangan berikan pertanyaan-pertanyaan yang template. Hmm. Gue tuh sebel banget kasih ada apa ya, pertanyaan tuh yang template tuh gak bro. Pertanyaannya, coba perkenalkan diri lu, kenapa lu mau melamar di sini. Come on man, itu satu pertanyaan untuk 100 orang, 1000 orang, yang orang tapi kan beda-beda. So you are not building your rapport. Gue selalu bilang gini, Hmm. lu apalagi HR harusnya lu lulusan psikologi. Psikologi itu Hmm. diajarin bagaimana caranya lu tuh building rapport and probing the question. Tapi lu nggak mempraktekkan itu. Balik lagi karena kenapa? Ya lu cuman belajar ngafal doang. Yep. Miris gue bro, lihat ya bro. Kamu man, gue bukan lulusan psikologi ya bisa tahu lu gue kayak begini. Lu Hmm. sedangkan yang mereka Hmm. kuliah psikologi aja nggak tahu dan nggak mempraktekkan. Hmm. Exactly. Iya kan? Makanya nggak siap See, kerja gitu kan gue bilang. ya itu adalah contoh di mana ya kita jadi following the template gitu kan, karena kita tidak dibiasakan buat berpikir gitu. Betul, betul. Dan itu berasa banget ketika lo kerja di startup gitu. Wah Karena kan, iya bro, kacau ya bro. kan gitu. Betul, 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 betul. Karena kalau lo kerja di perusahaan besar gitu, you can always hide behind, oke ini disuruh sama global. Kalau misalnya kerjanya di perusahaan multinasional. Mhm, Kalau misalnya kerja di perusahaan yang lebih tradisional, lo bisa bilang bahwa oh ini best practice. Ini cara mhm, kita ngelakuin ini semua. mhm, Tapi ketika lo kerja di startup gitu, dan lo perlu melakukan hal ini untuk pertama kalinya, there mhm, is no best practice. There is no global direction. You mhm. are the global, you are the one yang bikin praktisnya gitu. Jadi mau nggak mau, kemampuan berpikir itu akan diasah terus-menerus. Jadi kalau misalnya fokusnya adalah following the order dan kerjanya di startup, akan berat gitu. Oh, Makanya pasti. biarpun startup, even ya sebelum sekarang lagi banyak layoff tuh banyak orang yang tertarik, Mhm. ya balik lagi belum tentu tempat lo tuh di startup gitu. Karena nggak semua orang mungkin suka atau cocok dengan kerja seperti itu. And that's okay gitu. Iya bener. Atau kalau nggak jadi PNS aja lah. Iya, bisa jadi. Exactly. Iya kan. Lu nggak perlu dipecat, lu nggak bakal dipecat. Exactly. Exactly. Dan menurut gue kayak itu juga bagian tadi ya, kayak kalau orang memvisualisasikan gitu, oh gue Mhm, umur 45 tahun mau jadi apa, gue mhm, masih mau kerja, gue mau kerjanya yang oke, cukup 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 nyaman, mhm, segala hal tuh stabil gitu, keluarga gue anak-anak gue bisa sekolah, mhm, skala apa-apa gue dapet tunjangan, ya mungkin jawabannya adalah jadi PNS, and that's okay gitu loh. It's mhm. just not my way gitu, dan kayaknya bukan your way juga. Tapi Iya sih. kayak for people who yang mau menjadi PNS, it's also fine gitu. Ya terserah mereka. Tapi iya gue juga nggak mau bro. Gue mungkin umur 60 ya, umur 60 70 kalau gue masih bisa gerak, gue masih bisa ngapa-ngapain. Hmm.
aduh gimana ya, gue tuh pengen tuh pasti selalu pengen do something bro. Exactly. Gue kalau liburan bro, misalnya liburan Ya, seminggu kemana gitu, gue ya, gue 3 hari maksimal, gue mah 3 ya bro. Aduh anjir, gue pengen pulang. ya kan? Iya, gue tuh pengen, gila, nggak bisa bro. Mati gue, yang ada gue berat sakit-sakit kalau gue libur Ya, kelamaan. ya. Kalau kalau buat lo sendiri, Dri, apa kegiatan yang lo sukain banget gitu? Yang kayak ya tadi lo bilang gitu kayak oh gue bisa nih umur 60-70 tahun masih ngerjain ini gitu. Anything gue bilang, maksud gue gini loh, gue mungkin lebih tepatnya begini kali ya. Hmm, Kayak sekarang deh, doing the podcast. hmm, Gue mau hmm, gue umur hampir 40 tahun, hmm, ya kan. Ini 5 tahun yang lalu nggak ada nih, hmm, ya kan. But I'm fucking learning this hmm, by myself. Ya, gue hmm, juga lihat podcaster lain. Gue juga waktu sempat ada ikut kelas juga waktu itu, Deddy Kobusir buka ikut kelas podcast, gue ikut hmm, gitu loh. Tapi hmm, maksud gue gini, gue nggak membatasi diri gue ketika gue udah di umur gini. Udah gue nggak butuh nambah ilmu hmm, lagi, gue nggak butuh mengimprove diri gue hmm, lagi, gue nggak butuh do hmm. something lagi. So Ya, mungkin mungkin di umur 60 kalau mungkin ada sesuatu yang baru dan mungkin ini cocok buat gue, why not gitu. ya, ya. Gue nggak mau nanti umur 60 gue pikun bro. Aduh, gue nggak mau banget bro, gila. Gue no way, gue nggak mau gila, umur 60 70 gue udah nggak bisa apa berpikir lagi, nggak bisa ngapa-ngapain, jalan udah Hmm, nggak bisa. Wah, nggak mau gue, hmm, hmm, gila. Nggak bisa sih kalau menurut gue kalau kayak gitu. Jadi ya menurut gue, come on, hmm. you can do anything selama lu masih mau, memang mau berkembang ya menurut gua. Masih mau Betul, masih mau belajar, masih mau coba lihat hal yang baru gitu loh. exactly. Hmm. Even gue nggak tahu lo udah pernah baca ini atau enggak gitu. One of the research yang baru-baru ini dilakukan gitu ya. Hmm. Ternyata older founders itu menurut riset ini memiliki possibility sukses yang lebih besar dibandingin founder yang masih muda. Kalau gue Oh. nggak salah di riset ini tuh kayak Hmm. average Hmm. Hmm. successful founder yang mereka mereka sebut itu kayak udah di umur 42 43 tahun gitu. Hmm. Right? Gue Which gue is gue udah baca, definitely gue baca itu ya kan? dan gue setuju. Ini juga menurut gue ini juga kritik gue terhadap founder-founder yang masih, ya, come on man, kan orang lagi sedang banyak over glorify 30 under 30 kan di Hmm, media hmm. apa, yang sebenarnya menurut gue tuh kayak award kayak gitu bisa belilah. Nah, tapi gini, nggak salah ya Eh, ketika lu punya cita-cita seperti itu, misalnya lu hmm, masih hmm. muda, lu pengen punya jadi founder startup. Tapi Ya, the problem is ketika lu baru lulus kuliah, lu belum pernah kerja, lu langsung tiba-tiba loncat tuh jadi founder. ya, Lu nggak tahu bagaimana cara how to deal with people. Lu nggak tahu bagaimana ya, caranya manage manage kerjaan. Lu nggak tahu semua muanya. ya, Dan lu pasti bakal struggle banget buat di perusahaan, dan paling kasihan ya adalah tim lu ntar. betul, betul. Karena, Andri, adding to that gitu ya, menurut gue di luar soal skill gitu, skill people, Hmm. skill handling bisnis, gue, again, gue nggak mengeneralisir semua founder muda seperti itu, Hmm. tapi ketika gue baru lulus dan gue langsung mendapatkan opportunity karir yang oke banget, kepala gue besar banget. Oh Dan iya. akhirnya gue lebih dikuasai sama ego gue gitu. Hmm. Dan Pasti. kerasa banget keputusan-keputusan yang gue ambil Hmm. gitu, gimana gue memandang orang lain gitu, Hmm. obviously tidak oke gitu, at Hmm. least itu yang terjadi di gue Hmm. gitu. Gue nggak kebayang kalau gue di umur segitu jadi founder akan sehancur apa startup yang gue bangun gitu, Hmm. dengan lack of maturity yang gue miliki gitu. Iya, iya. Dan maturity, gue percaya ada orang-orang yang bisa dewasa, biarpun umur dia belum sebanyak itu, tapi tetap butuh waktu. Gitu. Hmm. Jadi menurut gue gitu, bukannya nggak mungkin orang umur 25 atau baru lulus sudah punya maturity, Hmm. tapi technically it's getting hard gitu untuk punya that level of maturity ketika baru lulus. Gitu kan. Ya, betul. Jadi gini bro, gue tuh kemarin sempat ada pengalaman lucu sih ini sebenarnya. Ya kalau tadi kita ini ya tentang founder-founder muda itu ya. Hmm, Ingat kan kemarin pas lagi awal pandemi itu ada beberapa venture capital tuh bikin kayak semacam inilah ya, Google Sheet gitu. Jadi yang ini bisa hubungin nih orang-orang siapa-siapa hmm, gitu kan. Ada satu orang, hmm, ini founder masih muda banget, memang dia baru lulus kuliah, dia ada
startup gitulah, percetakan digital gitu. Tapi ya mungkin ini startup pertama dia juga ya. Dia nanya sama gue, Hmm. ini kan kita masih baru nih, kita baru dapat funding. So what you what we apa yang harus kita lakukan di awal-awal nih? Dia nanya gitu sama gue kan. Hmm. Pas Hmm. pas interview gue bilang Hmm. karena lu produk lu masih baru, brand lu masih baru, ya udah lu perkuat dulu branding lu biar orang kenal sama lu, gue bilang. Hmm. And you know what? Jawaban dia adalah kita nggak butuh branding Oke. because we are B2B. Oke. Gue bilang sama dia, do you know IBM? Hmm. Do you know Oracle? They are B2B. They are fucking B2B, gue bilang. Iya. But they are doing branding. At least gue Eh. bilang, contoh paling gampang, Oracle. Oracle mungkin nggak Hmm. bikin iklan di billboard gede-gede, tapi lu lihat CEO-nya, Larry Ellison. Hmm. Larry Ellison itulah adalah contoh CEO yang melakukan branding kemana-mana. Hmm. Membawa dirinya dan membawa ininya dia, Oracle. Hmm. Dan kalau lu bilang lu nggak butuh B2B, Anda naif sekali, gue bilang. Dan lucunya bro, nggak lama kemudian Hmm. dia ngiklan di Google Ads. Oh, oke. Sadar mungkin akhirnya. Ya mungkin akhirnya dia tobat, tapi ya udahlah. Aduh, gua kadang-kadang sih apa ya, ya di satu sisi gue seneng mereka semangat mau Hmm. punya bisnis sendiri, tapi di satu sisi juga ya kok pada naif, ya gitu bro. Ya mungkin ini PR buat lu juga kali ini bro. Lu kan yang ini nih yang punya I have millennial and Gen Z bro. Lu mungkin yang harus ngomong lebih banyak lagi nih bro. Gak bisa kayak begitu. Ya, obviously it's apa ya? It's one thing yang pengen lebih banyak lagi gue share sih. Lebih kayak again ya, in the way that gue nggak mencoba untuk memprescribe juga gitu. Karena kalau gue Hmm. memprescribe pada akhirnya ya gue juga akan menjadi part of the problem gitu kan. Iya. Yang gue iya dong. Kalau maksudnya gue akhirnya jadi maksain dan again Iya. gue Hmm. menjadi gue nggak menjadi solusi gitu loh. Iya. Uh, Sebenarnya kayak yang paling pengen lebih gue fokusin lagi adalah ya to be self aware untuk connect sama diri lo sendiri dan lo humble enough to listen to other people sih. Dan Hmm. itu Hmm. my personal goal juga untuk setahun ke Hmm. depan gitu. Hmm. Hmm. Um, karena I think sebagai orang yang lumayan punya strong opinion gitu, um, mungkin kadang-kadang kita juga jadinya kurang rendah hati untuk mendengar pendapat orang. Dan Iya. humility atau kerendahan hati itu tuh menurut gue adalah sebuah term yang sangat sering di abuse gitu. Karena Mhm. seringkali kita bilang orang sombong tuh kalau apa? Kalau misalnya di chat nggak bales, oh lu sombong banget gitu. Ah Atau iya, kayak bener lo bener. flexing gitu, lo Hmm. Hmm. pamer-pamer barang, Iya. wah gila lu sombong banget gitu. Iya. Iya. Atau lo ketemu di mall tapi lo nggak nyapa karena mungkin apalagi sekarang orang pakai masker ya gitu. Iya. Kalau Iya. zaman dulu gue ingat banget ya, wah gila lu sombong banget gak nyapa gitu. Hmm. Akhirnya menurut gue sombong tuh terdilusi gitu. Sebenarnya sombong tuh apa? Menurut gue kesombongan yang sangat-sangat ketara saat ini, yang gue ngaku aja gue kadang-kadang juga masih terjebak dalam situasi itu, Mhm. adalah kesombongan akan intelektualitas gitu. Di mana kita merasa kita yang paling benar, kita merasa kita yang paling tahu Oh gitu. iya. Sehingga kita jadi menolak untuk mendengarkan orang lain yang berbeda sama kita Mhm. gitu. Right? Dan diperparah dengan algoritma sosial media yang dimana semakin kita punya sebuah kepercayaan atau kita suka sama sebuah kiblat politik atau Mhm. sebuah Mhm. genre gitu, kita di feed itu terus. Iya. Sehingga nggak heran makin polar kan gitu loh. Gue makin cinta sama suatu hal, orang makin cinta sama hal lain, dan Hmm. akhirnya orang jadi bisa bermusuhan gitu loh. Iya, Karena betul. kecintaannya itu dipupuk sama algoritma sosial media. Mhm. Mhm. Nah, sebenarnya again sosial media juga menurut gue sering banget di blame, tapi at the end itu kan sebenarnya nge-serve apa yang kita mau sebagai user gitu. Nah, It justru is. disinilah Hmm. dimana Hmm. kita jadi perlu sadar gitu. Oke, Hmm. ketika gue lagi kayak bilang bahwa ide itu bodoh atau orang itu bodoh atau gue nggak mau dengerin dia karena dia begini, bentar, apakah kira-kira di sini gue lagi being intellectually arrogant gitu? Hmm. Itu Hmm. hal yang gue lagi bener-bener focusing banget gitu. Karena gue sering banget terjebak di situasi seperti itu. Iya, itu garis tipis sih bro. Di gini ya, gue juga Ya kan? gue juga mengalami struggle yang sama nih. Ya. Di satu sisi, Hmm. tadi kan lu bilang kan, humility dan kesombongan itu kesombongan terdelusi, sedangkan humility itu di abuse. Gue setuju Hmm. banget.
at some point ada orang yang Hmm. bilang, gue sombong, tapi gue bilang gue nggak Hmm. sombong, gue percaya diri. Kalau gue sombong, gue bilang dia, kalau gue sombong, Hmm. gue punya handphone baru, gue pamerin. Ini Yep. handphone baru gue nih, harga segini, gue duluan, Yep. iPhone 14 gue duluan yang punya. Itu gue sombong. Hmm. Tapi kalau gue percaya Hmm. diri, gue yakin tentang ini dan gue yakin bisa, itu bukan sombong. Gue bilang itu Hmm. gue percaya diri. Tapi mungkin karena Hmm. culture juga orang-orang, apalagi gue kan ya lu di Bandung, gue di Jakarta, kita tinggal di Pulau Jawa, di mana culture-nya kalau lu tuh harus rendah hati, kalau Iya, lu percaya diri dianggapnya sombong. exactly. Itu gue cukup struggle di situ. Nah tapi di satu sisi gue juga setuju sama lu tentang uh, Hmm. intelektual arogan ya. Iya, sometimes gue juga ada beberapa kali terjebak di sisi Hmm. itu. Ya nggak bisa menyalahkan sosial media, tapi sosial media itu memang sangat-sangat berimpact ya karena gini. Tadi kan lu bilang Hmm. juga ini ya kita ini sama polarisasi sama algoritmanya. Jadi tuh kita Hmm. kayak hidup di echo chamber kita sendiri. Yes. Yes. Gue Betul. bener, gue bener, ada gemanya. Gue bener, gue bener, gue bener. Oh ya, gue bener. Ya. Ya. Ya, itu problem. Tapi gue Ya. berusaha untuk belajar agree to disagree, bro. Salah satunya adalah di podcast. Yes. Hmm. Gue ketemu banyak orang, bro, dan nggak semua guest yang gue undang itu gue dengerin mereka itu gue setuju, bro. Kadang-kadang gue bilang hati, Iyalah. dalam hati gue, anjir nih orang ngomong apa sih? Ya. Anjir, nih orang kok kayaknya kok blow on dia, kok kenapa dia bisa punya opini kayak begitu? Tapi ya udahlah, gue gue butuh untuk mendengarkan dia karena gue respect dia sebagai guest. Itu Hmm. satu. Dan gue pengen coba untuk menghormati dia, apapun Hmm. pendapat dia, walaupun mungkin bertentangan sama gue. So makanya gue tuh jarang banget gue tuh sampai mendebat sampai yang gimana. Mungkin kadang-kadang Hmm. kayak tadi gue bilang, sometimes gue pushy ya. Ya. Sometimes gue push, tapi ya udah at the end, oh ya udah, berarti dia memang begini nih, ya udah, gue stop. Hmm. Gue nggak mau terlibat di debat kusir gitu. Hmm. Karena emang bukan role gue juga sebagai seorang host untuk Hmm. mengcounter atau mendebat semua opini guys gue. Hmm. Ya, berarti gue udah jadi host yang gagal kalau kayak begitu. Tapi at the end gue jadinya belajar, bro. Sebagai Hmm. manusia, oke, banyak orang punya pendapat yang berbeda. Banyak orang Ya. agamamu berbeda, suku berbeda, pola Ya. pikir berbeda. So ya udahlah. Ya mungkin kadang-kadang masih kepleset lah. Dia Ya. dia begini, kita ngejudge dia, tapi ya udah. Tapi setelah gue pikir, ya mungkin memang karena pilihan dia, ya udahlah. Ya. Which is not Agree. which is not easy loh, bro. Gue sampai sekarang Oh masih iya. struggle loh. We are all work in progress gitu kan. Iya, iya. Sebenarnya. Jadi dan justru ini justru gue kepikiran untuk kita ngebahas hal ini supaya lebih banyak orang yang aware gitu. Dan Mhm. termasuk kita juga openly sharing bahwa it's Mhm. something yang kita juga masih struggle. Dan Iya. actually lu tadi bawa poin yang bagus banget, Mhm. yang menurut gue bisa banget kita obrolin, Mhm. which is tentang tadi percaya diri gitu. Mhm. Karena lu ngerasa nggak sih kadang-kadang kita tuh jadi mendiskount kelebihan kita sendiri in the, dengan dalih kita ini nggak mau sombong. Iya. Sometimes apalagi kita merasa, oh, Sometimes. jadinya nggak enak. Oh, gue nggak enak nih sama dia nih. Mungkin kita mau lihat dia lebih tua dari kita secara Exactly. umur, atau dia gimana gitu. Ya, tapi ya udahlah. Kalau diturutin semua nggak ada habis ya, bro. Betul, betul. Dan kenapa gua highlight? Karena menurut gue salah satu fenomena yang lagi banyak terjadi adalah yang namanya imposter syndrome. Di mana lo ngerasa bahwa you are not good Hmm. enough, orang lain Mhm. kok semuanya lebih bagus dari lo, dan lo kok biasa-biasa aja. Mhm. The thing adalah gimana kita nggak gampang terjebak sama imposter syndrome. Karena Mhm. setiap kali kita punya kelebihan, kita dikondisikan untuk tidak percaya kita punya kelebihan tersebut supaya kita terlihat lebih rendah hati. Jadi Hmm. sebenarnya kita sudah diajarkan untuk rendah hati, gitu. Tapi kadang-kadang caranya itu atau definisinya itu yang perlu kita lebih kritisi lagi gitu. Ini Mhm. gue being rendah hati atau gue being rendah diri? Atau justru dengan gue tidak mengakui kelebihan gue malah tidak menjadi orang yang sadar diri atau tidak self-aware gitu. Hmm. Right? Ya, Menjawab ya. yang tadi lo bilang gitu. Ketika lo bilang lo bisa, itu bukan dan emang lo bisa gitu. Hmm. Berarti Hmm. sebenarnya lo tuh being self aware, lo being jujur terhadap diri lo sendiri gitu loh. Hmm. Hmm. Ya kan? Iya, iya, iya. Benar, benar. Setuju gue. Ya itu ya.
banyak kebalik-balik sih sebenarnya memang. Makanya menarik kan, kayak even even kayak redefining gitu Hmm, definisi hmm, dari apa hmm, tuh sombong, apa itu hmm, rendah hati, hmm, terus hmm, sebenarnya gimana kita jadinya perlu beraksi. I think itu kan juga yang akan mengubah gitu. Kayak iya ya, jangan-jangan selama ini ketika gue nggak mengaku bahwa gue tuh sebenarnya punya kelebihan, gue jago dalam data analisis, sebenarnya gue tuh nggak being self aware gitu. Nah, gue gue bakal seneng banget kalau misalnya ada orang-orang yang jadi punya realisasi seperti itu gara-gara dengar pembicaraan kita gitu kan. hmm, Karena hmm. jadi lebih self aware dan lebih sadar gitu bahwa ini emang kelebihan gue, and at the same time ini juga kekurangan gue, and it's very normal gitu untuk Iya, kita punya kelebihan dan kita punya kekurangan. iya betul. Gini loh, kalau misalnya ya karena hal itu akhirnya lu jadi apa ya, membungkus diri lu seakan-akan lu tuh jadinya ya udahlah lu jadi sebenarnya bukan siapa-siapa, gue mah ya gini-gini aja akhirnya kan. Jadi itu kan Hmm, jadi berpengaruh sama lu juga. Come on ya, man, eh apalagi di dunia sekarang ya, lu tuh harus bisa stand out. ya, Lu punya skill, lu punya hmm, sesuatu, ya lu harus stand out. Nggak bisa enggak. Apalagi ya come on, di dunia digital sekarang ya, lu mau ngikut-ngikut sama yang lain doang, hmm, lu bakal dilupain sama orang bro. hmm, I'm trying to be different in many ways, bro. Salah, hmm, salah satunya hmm, di penampilan ya. You know what? Gue sebenarnya kan gue pelontos kan. Kau tahu nggak kenapa? Satu hmm. alasan kenapa gue pelontos bukan karena gue memang udah mengalami kebotakan parah, enggak. But I'm trying to be different supaya orang gampang Hmm. notice gue, bro. Hmm. Itu gue sampai gue lakukan sampai seperti itu loh. Dan mungkin juga Hmm. kalau kayak di sosial media ya sometimes di sosial media Hmm. satu sosial media gue men-setup diri gue lah sebenarnya, there is not my really me gitu di sosial media, Ya. tapi di sosial media gue mencoba kalau misalnya ada sesuatu opini atau apa gue berusaha ngomong tajam saklek tek ke situ tuh Hmm. to the point, Hmm. Hmm. karena kalau nggak begitu bro, Ya. orang akan ngeliat lu orang yang biasa-biasa aja. Ya. But Ya. at the same time, lu harus menjual diri lu. Ya, karena Hmm. kalau enggak orang nggak akan pakai lu kan, bro. Kayak lu sekarang, Hmm. gue tertarik sama lu karena selain statement lu ini, I help millennial and Gen Z, bla bla Hmm. bla. Gue liat konten-konten lu, Hmm. ya, lu punya sesuatu yang stand out dan akhirnya orang respon ke lu kan, bro. Hmm. Iya Hmm. kan? Ya. That's the thing. Kalau lu membungkus diri lu dengan imposter syndrome itu, Ya. ya jangan berharap nanti lu umur berapa lu bisa mencapai titik kesuksesan, lu nya aja membatasi diri lu sendiri. Exactly. Dan sebenarnya banyak orang yang jadinya terjebak bahwa oh gue kan emang biasa aja, gue mungkin gak kayak Andri yang punya kayak hal-hal yang pengen dia tonjolkan, atau gue mungkin gak kayak Vicario gitu yang punya hal yang pengen ditonjolkan. Hmm. Menurut gue, semua orang tuh punya keunikan. Cuma sebagian besar dari kita terkondisikan untuk tidak mengekspresikan itu. Mm-mm. Karena kita dipaksa untuk, terutama mungkin ini agak-agak Indonesia dan again, feel free to disagree gitu. Kita lumayan harmony oriented dan kadang-kadang orang yang berbeda itu lumayan against harmoni gitu, Mhm, ya mhm. kan? Betul. Justru kalau lu pengen harmoni, lo nggak pengen konflik, ya udah lu membaur aja sama banyak orang. Mhm, Dan akibatnya, salah satu akibat bagusnya bagus, jadi lo nggak berantem. Tapi mhm. akibat nggak bagusnya adalah sebenarnya lo tuh memendam gitu. Ekspresi lo yang paling dalam yang sebenarnya pengen lo keluarin. Right? Iya. Nah, dan sebenarnya even tanpa apa ya, tanpa lo jadi dapat kerjaan atau dapat opportunity atau dinotis orang gitu. The moment ketika gue mulai untuk lebih berani untuk sharing my opinion atau say what I think I wanna say gitu, Mhm. itu liberating banget. Itu kualitas hidup gue naik banget karena gue nggak harus berpura-pura menjadi orang lain. I Bet- can say what I wanna say gitu. betul. Ya nggak Ben- sih, nggak perlu bullshitting and kayak sugarcoating gitu. And at Iya. the same time, karena pengalaman dulu gue pernah 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 dipecat gara-gara gue berantem, gue jadi Hmm. belajar untuk mengkomunikasikan itu dengan cara yang lebih graceful Hmm. gitu, nggak yang ngajak perang gitu. Hmm. Iya, iya, ya. Tapi sometimes inilah bro, kita kan bisa sebenarnya punya strategi kan. Kapan kita harus ngomong yang Bisa. tajam, kapan kita harus ya agak gini dikit lah, Makanya, katan dikit lah, exactly, iya kan. exactly. Mm-mm. Kalau Dan poin lo bener banget gitu, mm, karena banyak orang yang mikirnya dikotomi kan, antara gue diem aja
Hmm. Atau gue ngomongnya kasar aja gitu. Kayak misalnya lagi ngegoreng orang di Twitter gitu kan. Itu kan kayak bener-bener polar gitu. Kayak lo diem aja atau lo kasar banget gitu. Hmm. Padahal kayak tadi lo bilang, di tengah tuh banyak banget caranya gitu. Ada yang kayak lo bilang tadi, masuknya kita bisa langsung kayak tajam, atau Hmm. masuknya pelan-pelan, masuknya pakai humor gitu kan. Atau Hmm. ngomongnya dengan cara yang lebih graceful gitu. Jadi banyak caranya untuk kita itu menyampaikan apa yang pengen kita sampaikan, tapi dengan cara yang konstruktif gitu. Hmm. Kecuali memang lagi pengen bikin keributan dan emang sengaja pengen bikin keributan, ya again itu kan juga bagian dari taktik gitu kan. Kayak lo pengen menyampaikan dengan bahasa yang seperti apa gitu. Iya. Nah, tapi kan semua dimulai gitu kayak apapun cara komunikasinya, semua dimulai mengenai apa yang sebenarnya message apa yang pengen lo kasih ke orang gitu. Nah, Hmm. tapi kalau lo nggak biasa untuk cari tahu sebenarnya message apa yang pengen lo kasih ke orang, ya then it's hard buat lo untuk stand out gitu atau untuk even like kayak expressing yourself. Iya. Bener. 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 Ntar akhirnya frustasi, cuman bisa liatin Exactly. sosial media doang. Exactly. Gue ngepost sesuatu, coba, tapi kok nggak ada yang nge-like. Ya, ya. Ya kan? Banyak yang kayak gitu. Dan akhirnya orang pada, lu pernah tadi nggak sih bro? Banyak orang tuh stres gara-gara sosial medianya tuh nggak ada yang mau engage sama akunnya. Hmm. Hmm. Ya. Crazy man. Karena mereka tidak tahu how to communicate Hmm. dan merasa diri mereka, ah ya udah, memang gue ternyata emang biasa-biasa aja. Padahal sebenarnya ada caranya. Yep. That's true. And at the same time gitu, menurut gue karena gue juga mulai bikin konten gitu ya, Hmm. dan nggak semua konten gue rame gitu, most malah malah malah, malah sepi gitu. Hmm. Menurut gue justru itu memberikan sebuah reality check gitu. Karena saat ini tuh standar kita terdistorsi dengan konten-konten viral dan orang-orang yang subsnya udah ratusan ribu atau jutaan. Sehingga kita Oh iya. berasumsi bahwa kalau lo bikin konten lo tuh pasti jadinya kayak begitu. Jarang kan kita disodorin algoritma orang-orang yang misalnya subsnya masih dikit banget gitu loh. Atau Iya. yang followernya dikit banget, ya kan. Hmm. Jadi kayak kita merasa bahwa seakan-akan orang di sekitar kita tuh follower, subscribers, dan like-nya tuh sebanyak itu. Jadi ketika kita punya dapat like yang sedikit, kita ngerasa gagal. Padahal sebenarnya itu tuh yang terjadi di 99% of creator di sosial media gitu. Justru orang-orang yang subsnya lebih dari 100 ribu atau Hmm. yang followernya lebih dari berapa puluh ribu itu Hmm. justru outlier gitu. Jadi in a way kita malah jadi ngerasa imposter padahal sebenarnya kita tuh gak seburuk itu gitu. It's actually normal gitu. Iya, bener, bener, bener nih. Gue ya tiap kali kalau lagi bawain kelas podcast ya, gue selalu bilang, Hmm, lu orang itu bukan public figure, bukan ya, artis, bukan anak ya, pejabat, bukan pejabat, so you are nothing. So ketika hmm, kalian misalnya bikin podcast, kalian upload, nggak ada yang nonton sama sekali, itu ya, normal. aja. Ya kan? Itu normal, gue bilang sama mereka. Hmm, Gua nggak bisa bilang gua udah ini banget ya. Even pun gua pun embrace karena ini juga dari beberapa orang yang ini yang hmm, ngobrol sama gua ya. Mereka melihat gua orang biasa, bukan artis, bukan public figure, tapi gue hmm, bisa ngundang banyak orang, even yang dari hmm, kalangan public figure juga ada gitu. So hmm, akhirnya hmm, akhirnya gue embrace kalau lu tadi aware dengan apa yang gue sampaikan di awal tuh. hmm, Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gue Andri, podcast terbiasa dengan guest yang luar biasa. Gue hmm, gue impress itu gue orang biasa, tapi gue hmm, bisa punya guest yang luar biasa. hmm. Ya, memang kita orang biasa, bro. Ya, Kita bukan superstar masalahnya. Dan pertanyaannya gini, ketika lu bisa di titik jadi seorang, ada yang viral deh konten lu, hmm, what you gonna do next? ya, Nggak ada yang, gue yakin nggak ada yang paham harus ngapain ya, orang-orang yang pengen viral itu. ya, Bingung pasti gue yakin. ya. Bener banget. Maksudnya kayak gue kalau beberapa kali juga gitu, karena gue juga ikut beberapa course tentang konten gitu ya. Mhm. Ya beberapa konten kreator juga mereka bilang gitu kayak, oke semua orang mau viral gitu. Terus emang kalau udah mau viral lu mau ngapain dengan Iya, keviralan itu gitu. iya. Right? Apakah itu just like a bucket list yang pengen lo achieve di dalam hidup lo? Oh, gue pernah dapet bikin video TikTok yang masuk FYP dan my life is done gitu. Atau misalnya kayak lo punya, terus mau lo apain gitu kan hal Hmm. tersebut.
Makanya balik lagi, connect ke hal-hal yang kayak tadi gitu. Kayak sebenarnya hidup lo mau dibawa kemana? Mungkin kalau Mm-mm. nggak mau yang sejauh itu deh. Apa sih prioritas gue 6 bulan ke depan? Apa sih prioritas gue 2 tahun ke depan gitu? Itu dulu deh, mulai dari yang prioritas jangka pendek gitu. Supaya kita nggak apa-apa dikit-dikit ke bawah sama hype, ke bawah sama apa situasi narik kita ke arah mana gitu, ke Hmm. bawah sama thread viral atau berita lagi viral, kita jadinya ketarik sama hal itu Hmm. gitu. Sadar nggak sadar kan ini semua lagi kayak merampas atensi kita gitu kan, sama hal-hal yang mungkin nggak matter buat kita gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Akhirnya ini mestinya kerja lu malah ini lebih memerhatikan begituan. Mestinya lu Betul, ngembangin diri lu, lu malah lebih fokus sama begituan. betul gitu kayak karena misalnya kita nggak tahu hidup kita mau diarahin kemana, kita nggak Hmm. punya target, Hmm. akhirnya ketika ada berita yang rame nih dengan banyak segala jenis dramanya gitu loh, Hmm. orang Hmm. lebih tertarik ngikutin berita tersebut. Hmm. Oke, gue tidak anti entertainment gitu. Kalau emang pengen butuh hiburan silahkan. Hmm. Tapi gue ngelihat nih kalau orang udah ngomongin sebuah isu, apalagi di Twitter itu obsesinya luar biasa gitu. Oh, Twitter mah. Luar biasa banget gitu. Kayak gue sampai kayak wow gila ya lu bisa allocate waktu sebanyak itu untuk memahami isunya sedalam ini gitu. Gue sih nggak ada waktu untuk sampai kayak begitu gitu kan. Hmm. Bayangin if that obsession and that amount of time tuh dipakai buat hal yang bikin hidupnya dia tuh lebih produktif. Hmm. Gue yakin semua orang tuh sebenarnya punya potensi untuk kayak meningkatkan trajektori hidupnya dia gitu. Iya, Gitu. iya, iya. Itu bahasa halusnya ya. Esa Hazabi juga sering tuh sebenarnya di nge-tweet bahas tentang beginian. Ya, Cuman, cuman gue suka iseng, gue suka nge-reply beberapa kali. Itulah ya. bahayanya pengangguran, Za. Terus Esa bales, kalau gue yang nge-tweet ngomongnya begini, saklek kayak lu, gue digoreng pasti. Pasti, pasti, pasti. Iya, banyak orang ini sih terlalu banyak free time, which is nganggur. Betul, betul, betul. Makanya pada kalau diarahin ke hal-hal lain gitu, Hmm. apa kayak misalnya kayak oh gue pengen bikin podcast gitu. Hmm. Misalnya gue mau bikin podcast satu season aja, 12 Hmm. episode. Hmm. Yakin gue nggak ada waktu buat mikirin yang lain. Lo mesti mikirin alatnya gimana, lo mesti mikirin guestnya seperti apa, lo mau pakai di platform mana, ya kan? Gitu loh. Iya, iya, bener, bener. Belum ngeditnya lagi segala macam. Belum ngeditnya. Ngedit juga takes time. Nah, itu dia. Exactly, Malah lebih exactly. banyaknya pusinginnya begituan. Ya, lu ngeliat sekarang gini, bro. Hmm, Ya milenial, kita milenial. Gue juga milenial, milenial tua lah gue lah ya. Tapi kan hmm, sekarang kan mungkin yang lebih ramai lagi sekarang kan adalah Gen Z, bro. hmm, Lu ngeliat apa perbedaan antara millennials dan Gen Z, bro? Yang signifikan banget. hmm. Kalau yang gue observe, Gen Z itu kan tumbuh udah langsung dengan banyak hal-hal yang lebih instan. Mhm. Smartphone, YouTube, Hmm. ya kan. Terus zaman kita ya well kita umurnya lumayan beda tapi kayak gua gua masih merasakan clipping yang ngambil dari koran, Ah ya gue, dipotongin, ditempelin gitu kan. ya, 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 ya. Masih ngerasain kalau mau connect ke internet satu rumah nggak ada yang bisa telepon Oh ya, karena Pakai Telkomnet instan. rata internet instan 08 09 8-nya 4 kali gue masih 4 ingat tuh. kali. Iya, iya, Masih iya. ngerasain kalau mau telepon ke luar negeri gitu loh, mesti pakai SLJJ atau SLI gitu kan. Mhm. Mhm. Sekarang kan lu tinggal WhatsApp call. Jadi kayak kita udah lebih merasakan hidup yang lebih sulit gitu loh. Mhm. Mhm. Karena teknologi kita tidak secanggih itu. Mhm. Gen Z ini beruntung sekali sudah berhasil mendapatkan privilege secara teknologi gitu. Mhm. Tapi at the same time gitu, menurut gue kita jadi punya aset in the way that kita jadi lebih resilient, kita lebih kuat kalau menghadapi cobaan Mhm. gitu. Gue sebenarnya berempati banget sama Gen Z yang karena dari awal sudah dikondisikan untuk dapat banyak kenyamanan Mhm. dan ditambah dengan spend time segitu banyak di sosial media Mhm. dan ketika lo belum siap dan memiliki maturity untuk menanggapinya ya gampang banget buat lo terkena masalah mental health gitu loh. Mhm. Right? Jadi compounding banget gitu kalau misalnya kenapa jadi ada istilah healing-healing yang dikeluarin sama Gen Z gitu loh. Mhm. Ya udah nggak biasa untuk mendapatkan sesuatu dengan proses yang ribet, lo terekspos sama konten-konten yang menunjukkan hal-hal yang tidak realistis. Iya sih, bener. Iya, iya, iya. Gimana nggak ekstrim unhappiness-nya gitu loh. Mhm. 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 And you know what ya, ini ada penelitian gue lupa di mana nih. Mhm. Sosial media itu
Hmm, Gini, kita kan katanya bermain sosial media itu kan ini ya memacu dopamin ya. Dan betul. some ya many people thinks dopamin itu adalah hormon kebahagiaan. Hmm, hmm, Tapi sebenarnya gini, dopamin itu hmm. bukan hormon kebahagiaan, tapi hormon motivation. Ya, ya. Hormon motivation. Hormon Hmm, kebahagiaan itu adalah serotonin. Nah, betul. itu adalah serotonin. Nah, Hmm, proses ketika kita berjuang mendapatkan sesuatu, bro. Misalnya kayak kayak inilah kita mungkin zaman dulu kita mau beli apa ya dulu konsol dulu Nintendo, Sega ya kan. Kita ya, kita ke PS. PS ya kan. Perjalanan kita ke toko game Ya. itu memacu dopamin kita. Wah, seru nih. Oh, benar, 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 Ya benar. kan? Benar, 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 Ya, benar. ya. Itu feel excitement. Nah, ketika kita dapetin gamenya, itu serotonin yang Oh, muncul tuh. Nah, the problem with social media, hmm, kita ketika ngepost dapat likes, dapat komen, itu kan ini ya memacu dopamin ya, memacu dopamin betul. yang akhirnya ke serotonin. Nah, tapi karena sosial media ini begitu gampang, bro, lu tinggal ambil handphone, Hmm, lu tinggal ketik-ketik, lu pakai jari lu, pelan hmm. pelan-pelan ternyata itu mereduce dopamin kita, bro. Jadi, Oh, tadi kan lu bilang kan, daya juangnya, resiliennya kurang. Ya, akhirnya hmm, banyak Gen Z, atau mungkin ya, millennials, eh, ya, tidak punya lagi rasa mau fight, ya karena hmm, dopaminnya hilang, bro. hmm, Gila kan? Akhirnya gara-gara hmm, bermain sosial media, itu ternyata hmm, mereduce dopamin kita, bro. Jadinya hmm, kemampuan orang untuk berusaha, motivasinya hmm, hilang. hmm, Mau beli kopi, eh hmm, nggak ada saldo nih di Gojek nih atau di Grab. Sebenarnya bisa hmm, bisa bisa bikin dong, hmm, iya kan? Tapi ternyata ya gue menemukan some people memilih untuk nggak mau bikin kopi, padahal teman panasin air aduk kopinya. hmm, Dia memilih ya hmm. udahlah nggak usah minum kopi sama sekali. Wow, Karena kenapa? Karena di Gojeknya nggak ada saldo. Oh ya udahlah nggak jadi. wow, wow, that's interesting. Jadi segitu magernya ya, Iya, karena terkondisikan dengan sosial media gitu iya. Sosial media dan segala kemudahan, bro. Ya, dan dan segala maksudnya, kemudahannya. Iya, maksudnya iya. kan ini kan nggak cuma nanya untuk berlaku di sosial media atau pesan makanan. Benar, 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 In benar, everything, bro. benar, benar, benar. Ya kan? In everything. Jadi ya balik lagi ke concern lo ini. Hmm, Jangan expect kalau mereka akhirnya mau hmm, berjuang untuk achieve something, bro. hmm, hmm. Udah terbiasa kayak gini. Ngeri ya? Yep, exactly. Gue juga pas baca anjir ngeri banget nih anjir. But that's the thing. Ya. Makanya gue Hmm, gue sampai sekarang gue pun ya balik lagi ya gue bukan lulusan psikologi tapi gue suka banget buat hmm, baca hal tentang hmm, psikologi gitu. hmm, Karena hmm, ini terjadi di sekitar kita. hmm, hmm. Kebayang. Harapan gue sih, gue sangat apa ya? Salah ini ngomongin soal psikologi juga gitu ya. Gue Mhm, tuh sangat tertarik sama sebuah teori motivasi gitu. mhm, Di mana teori motivasi itu basically singkatnya ada dua jenis motivasi. mhm, Motivasi yang internal dan motivasi yang eksternal. mhm, mhm, Motivasi eksternal tuh kayak lo dipuji, lo dapet duit, lo dapet pengakuan. mhm, Sedangkan motivasi internal tuh adalah kayak lo tergerak sama sebuah misi yang besar. Lo mhm, punya purpose gitu. Atau sesimpel kayak lo pengen menghidupi keluarga. mhm, Terus kayak lo pengen punya pilihan dan punya kebebasan di dalam hidup lo. Atau yang ketiga, itu adalah lo pengen menjadi lebih jago di mhm, dalam sebuah bidang. mhm, Belajar mhm, gitu. Kayak tadi gitu, ketika lo cerita bahwa, oh gue tuh pengen untuk melakukan sesuatu terus-menerus gitu. It might be motivated by growth gitu. Lo nggak kebayang kayak lo nggak belajar hal baru gitu ketika lo umur 60 tahun. mhm, Gue ngerasa kalau lebih banyak orang yang bisa tap into motivasi yang intrinsik ini, mhm, otomatis mereka akan bekerja keras karena mereka bakal mempersu hal ini gitu. mhm. Betul, betul. Dan menurut gue yang gue denger-denger Gen Z itu lebih idealis
in terms of isu-isu humanis tuh mereka lebih aware Hmm. dibandingin generasi-generasi sebelumnya Mhm. gitu. Nah, jadi hopefully nih Gen Z yang mendengarkan gitu dan Gen Z in general kalau udah menemukan satu hal yang mereka passionate about dan mereka perjuangin, ya beneran mereka perjuangin gitu. Hmm. Karena rasanya untuk lo memperjuangkan sebuah message, sebuah belief, sebuah cause atau sebuah value gitu, Hmm. itu yang akan memberikan kita motivasi yang gak ada ujungnya gitu. Gitu. Hmm. Buat gua maybe sotoy, lo can correct me if I'm wrong gitu. Mhm. Lo udah bisa grow your podcast gitu. Lo udah berapa episode lo total? 230 something lah, gue lupa berapa tepat. Exactly. Hmm. Itu kan gila kan. Itu kan udah banyak banget. Hmm. 230 something gitu. Kayak gue yakin lo punya motivasi yang apa ya? It's just beyond something yang extrinsic gitu. Hmm. Right? Ya, ya, betul. Untuk lo bisa tahan untuk mengerjakan ini dalam 230 episode. Hmm. Gue Hmm. yakin gak banyak podcast di Indonesia yang udah lebih dari atas segitu. Ya. Kalau gue sebenarnya alasan simple, gue tuh dulu pengen punya acara talk show sendiri, bro. There you go. Tapi kan susah masuk TV ya. Tapi ternyata Iya, ada media ini. Oh ya udah, iya, gue manfaatin. Dulu iya, gue pengen, wah anjir, one day gue pengen punya talk show sendiri kayak Oprah Winfrey, iya, atau iya, mungkin late night show kayak ini ya, James Corden, Jimmy Kimmel iya. gitu kan. Ya ternyata ada medianya. Ya udah, kenapa gue nggak pakai? Dulu gue pengen, Exactly. sekarang ada medianya, ada kesempatan ya, kenapa enggak? And you know what? Lucu nih, gue kemarin belum lama ya ketemu Hmm, sama teman SMP gue, bro. hmm, Terus dia ngomong gini sama gue. Dia ngomong di antara teman-teman kita ya yang alumni SMP, dia bilang, ya gue kan Chinese ya, dia juga Chinese lah. Lu juga Chinese kan, hmm, bro. Dia bilang, hmm, yang Cina nih, kata dia, yang Cina nih. hmm. Kayaknya lu doang nih yang gue lihat nih yang masuk ke dunia quote unquote entertainment. Dia sampai ngomong gitu. Karena kebanyakan Oke. yang dilihat yang sama ini ya, angkatan gue yang alumni SMP itu nggak ada yang masuk ke area ini, ngerti gak? Hmm, hmm, Gitu ya, gue bilang ya karena gue suka, gue bilang. Dan satu, ya, eh gue punya chance belajar terus menerus dan gue bisa growth di sini, gue bilang. And ya, why not gitu loh. Dan gue kan nggak ya, nggak nggak mau apa membatasi diri gue hanya karena gue Chinese, gue bilang. ya. Kalau dulu mungkin susah, gue bilang tahun 90-an ya. Hmm, Sekarang kan udah beda, hmm, udah beda ya, ya. gitu. Ya. See, Ya. even alasan lu barusan, gitu, Hmm. lo pengen punya your own show. Hmm. Dan sebelumnya susah gitu. Hmm. Maksudnya kayak apalagi sekarang susah gitu. Kalau lu misalnya emang pengen beneran ada di TV gitu. Hmm. It's autonomy kan. It's kebebasan gitu. Lo punya kebebasan untuk bisa create your own show. Hmm. Betul, betul. Dan juga growth gitu. Lo bisa belajar dari guest-guest yang lo undang. Dan Hmm. juga proses lo bikin podcast gitu. Hmm. Hmm. Intrinsik banget kan gitu. Makanya Ya. lo bisa stay selama itu gitu. Iya, ya itu mungkin bensinnya ya, yang ya, ya, Exactly. ya, orang butuh carilah bensinnya lah sih. Exactly. Exactly. Hmm. Dan itulah kenapa gue banyak sharing tentang self awareness gitu. Hmm. Supaya orang menemukan apa bensinnya dia, apa apinya dia gitu. Gitu. Hmm. Karena ketika lo udah menemukan hal itu, lo akan susah buat berhenti. Hmm. Buat gue gitu, di luar ya kayak tadi kan, kayak kalau lo tadi denger balik lagi di awal gitu, gue membayangkan hidup gue di umur 45 tahun. Gitu. Hmm. It's exactly kombinasi itu kan gitu. Gue ngelakuin hal yang gue suka, Hmm. which is kayak gue punya mastery gitu, gue tambah jago, Hmm. gue bisa spend time sama orang-orang yang terdekat, Hmm. which is otonomi, di mana gue punya kebebasan, Hmm. dan gue berdampak sama orang lain, which is purpose gitu. Ujung-ujungnya yang gue kejar adalah gimana gue bisa punya hidup di mana motivasi intrinsik gue tuh jadi default gue gitu. Jadi gue nggak pernah kehilangan api. Gitu. Itu dia. Dan buat setiap orang bisa beda-beda kan. Iya, Apa benar. yang bikin mereka api gitu. Dan gue nggak mau preskriptif, oh cara gue yang paling benar. Setiap Hmm. orang punya cara yang masing-masing. Dan Benar. tugasnya adalah temukanlah cara tersebut. Benar, benar, benar. Kalau dulu gua ini ya ngobrol sama salah satu orang yang memang praktisi ikigai, dia bilang justru ini ikigainya lu. Ya, Hmm. ya, Hmm. exactly. Hmm. Tuh, dengan adanya konsep ikigai, kita juga lebih gampang kan mengkristalisasi gitu. Kira-kira aspek-aspek apa aja yang perlu kita Iya, petain gitu. iya, iya, Tuh. iya. Bener sih. Wow, gila ya. Menarik ya. Ngobrolin, kita sebenarnya basically kita lagi ngejulitin ya quote unquote milenial dan Gen Z. Tapi obrolannya bisa sampai seperti ini. Wah, banyak banget yang bisa diobrolin. Iya, iya, iya.
Oke bro, tapi sekarang berarti lu memang ini ya, kalau kayak orang mau consulting sama Hmm. konsultasi sama lu atau lu training Ya. gitu, berarti one on one atau gimana sih? Kalau training gue biasanya nggak one on one gitu. Jadi kayak one to many. Oh, Gue biasanya ngelakuinnya online, tapi juga gue juga suka ngelakuinnya onsite. Tapi biasanya kalau onsite atau kayak offline gitu, hmm, minimal setengah hari lah gitu, hmm, atau sampai 1 hari. iya, iya, Kalau konsultasi biasanya kan yang konsultasi ke gue biasanya ini kan kayak founder hmm, atau business leader gitu. hmm, Seringkali one on one sih. Tapi hmm, jadi mereka discuss ke gue kayak ini organisasi gue harus dibawa kemana, hmm, restrukturisasinya harus seperti apa, culture seperti apa yang dibangun gitu. hmm, hmm, Jadi yang consulting rata-rata one on one sih. Tapi kalau yang training tuh one to many. oke, oke. Ini lu ada tim berarti? Gue punya 1 orang yang bantuin gue. Oke. Tapi sisanya gue ngerjain sendiri. Gue lumayan terinspirasi. Lu pernah denger bukunya judulnya Company of One nggak? Gue pernah dengar tapi gue belum baca sih. Basically buku itu mencampion bahwa lo tuh jadi perusahaan nggak usah besar-besar amat gitu. Tapi lo stay true to your mission, lo Hmm, punya target-targetnya, dan lo bisa mengachieve life goal lo lah dengan perusahaan tersebut. hmm, Bukan berarti eksplisit lo harus 1 orang ya. Itu tetap lo 20 orang, 30 orang juga boleh. hmm, Tapi memang setiap kali kita nge-hire orang, kita being mindful dengan orang yang kita hire. Gitu. hmm. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi kita nggak nge-hire just for the sake organisasinya supaya lebih gede aja, atau kita Hmm, dikejar target dari investor gitu hmm, kan. hmm, hmm. Ya kita tentuin aja kira-kira kita pengen grow secepat apa gitu. Nah itulah company yang pengen gue buat. Hmm, oke. Ya lagi ini kan lu juga ini ya, nggak mengejar valuation at all cost kan? Ya, enggak, enggak. Jelas tidak gitu. Iya. Saat ini ya, gue nggak tahu gue mungkin berubah, tapi saat ini nggak dalam rencana gue gitu. Hmm, iya, iya. Ya menarik sih bro. Gua gua ngelihat tadi ya, balik lagi ya, gua ngelihat Hmm, profil lu, 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 lu juga lulusan ITB, hmm, lu pernah kerja di McKinsey. Berarti yang tadi lu cerita itu dia di McKinsey ya? betul. Heeh. Saat Traveloka, lalu lama di Gojek, lalu sekarang menjalankan ini. Ya, memang butuh sebuah visi yang kuat sih ya untuk Ya, bisa mau menjalankan hal ini karena nggak gampang. Gue ngelihat banyak orang mungkin punya impian, punya keinginan banyak, tapi ketika how to-nya itu mereka bingung dan andaikan mereka tahu how to-nya mereka tidak mau bergerak. ya. Jadi kalau misalnya ada orang mau konsultasi sama lu bro atau mau kontak lu, jadi gimana nih? Langsung kontak ke sosial media lu kah atau gimana? Oh paling enak visit website gue aja. Jadi gue punya website Mhm, vicariorenaldo.com. mhm. Jadi di situ ada form, nanti tinggal isi aja formnya di situ, biar ke manage-nya dengan gampang. Oke. Karena gue sering banget kan, misalnya kayak gue di DM gitu, Hmm, atau di hmm, message di LinkedIn, atau hmm, di Twitter, atau di Instagram, terus kayak kadang-kadang ke skip gitu kan, karena kecampur-campur gitu sama yang lebih ngobrolnya bukan ajakan collab atau kayak ngomongin training gitu. Paling hmm, gampang tinggal ke website gue aja. Tuh, hmm. jadi sebenarnya tetap bisa nge-DM gitu. Cuma biasanya kalau ke DM lebih lebih scattered dan lebih Iya, likely tidak terbalas gitu. Tapi kalau masuk ke website hampir pasti kebalas gitu. Karena gue udah punya sistemnya juga kan untuk nge-track. ya, ya. Gue coba inilah, gue taruh di description link itu. Siapa tahu Thank mungkin ya you. ada ya milenial atau Gen Z yang emang butuh pertolongan lu, bro. Boleh, boleh banget. Boleh banget. Dan gue kan bikin banyak konten juga ya, kayak buat Gen Z sama milenial gitu. Mhm, Gue mhm, mainly bikin di YouTube mhm, gitu. Namanya Follow Your Flow. Terus gue bikin juga di Twitter. Gue lumayan rajin di Twitter sama di mhm, LinkedIn, tempat gue ketemu mhm, lo. mhm. Iya, iya, iya. Ya menarik sih, menarik, menarik. Ya, tapi memang gue selalu bilang ya kita tuh butuh banyak orang di Indonesia tuh orang-orang yang memang peduli sih untuk mau berbagi, yang at least berbagi dulu Hmm, lah. hmm, Hmm. Jangan ini ya apa-apa tuh gue paling sebel begini bro. Sometimes hmm, some people tuh hmm, sebenarnya punya sesuatu bro, tapi apa-apa tuh jadinya diduitin. hmm, hmm. Itu yang jadi problem bro. Hmm, betul, Dan betul. dan kadang-kadang udah diduitin, lu ikut bro. Ya Hmm, apa yang dibagikan sebenarnya lu cari di Google, di YouTube ada. hmm, benar, benar.
Itu yang menyebalkan bro, dan tidak selalu ini ya, Hmm, kena ke core-nya kalau menurut gua. ya, ya. Masih di awal banget juga lah gitu loh, in terms of kayak mana mau monetisasinya seperti apa gitu ya. Di Hmm, luar negeri sih udah lumayan jalan gitu. Karena hmm, juga kan kreatornya juga udah lebih bisa mendifferentiate gitu. Kalau konten gratis kayak gimana, kalau konten yang hmm, berbayar seperti apa. hmm, Jadi hmm, berasa gitu loh. Kalau yang ini tuh cuma icip-icip doang kalau yang gratis, tapi kalau yang udah konten berbayar, yang hmm, dibikin course tuh kayak wah ini daging banget gitu kan. hmm, Jadi menurut gue di Indonesia kita masih baru banget sih untuk melakukan monetisasi ya, terutama dari kreator langsung ke audiensnya. hmm. Karena kan selama ini kreator monetisasinya langsungnya ke brand kan. Iya, Gitu. betul. Ada, tapi ya memang ini ya, belum begitu banyak lah untuk yang kayak gitu-gitu sih. Belum, belum banyak gitu dan secara customer pun juga kita belum biasa gitu untuk bayar buat konten atau buat Hmm, ilmu atau buat hmm, course gitu. Karena kayak yang lo bilang gitu, ini ada hmm, di YouTube dan ada di Google gitu kayak terus ngapain bayar gitu kan kalau kita bisa langsung cari aja di sana gitu. hmm, Ya bener juga gitu dan itu PR buat kreatornya kalau misalnya bikin sesuatu yang berbayar, hmm, ya bikinlah itu yang bikin orang tuh nggak ngerasa sayang gitu untuk ikut. hmm, hmm, betul. Dan PR juga tuh buat startup-startup edutech tuh. Hmm. Oh ya, 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 banget, banget. Itu PR banget. Mereka jualan kelas susah ya setengah mati. Ya karena itu. Orang Hmm. belum terbiasa buat bayar untuk nontonin bahan-bahan seperti itu soalnya. Betul, betul. Iya sih. In the way sebenarnya gitu ya kayak kalau gue dan feel free kalau lu disagree juga gitu karena gue pengen discuss juga on this part gitu. Hmm, Kayak gue personally gue tipe orang yang mau bayar buat course gitu. hmm, hmm, Bener, gue bisa langsung googling aja atau ngeliat di YouTube gitu. Cuma hmm, ada bagian di mana ketika googling dan kayak gitu itu tersebar di mana-mana dan hmm, belajarnya kurang terbimbing gitu. Itu satu. betul. Hmm, Yang kedua gitu, kadang-kadang nih gue punya penyakit kalau misalnya gratisan, gue kurang invested dan kurang merhatiin di programnya gitu. Dengerin speednya 2 kali, denger nyambil gue nge-gym gitu kan. Tapi hmm. gue pernah ikut kelas gitu yang gue bayar jutaan, gue dengerin tiap menitnya. Karena gue udah bayar, Karena lu udah jadi bayar, gue gak mau bro. rugi. Gue juga gitu, bu. Gue berapa kali ya? Ya gak sih? Gue pernah, gue bagiin gratis deh. Silakan. Lu kalau Eh. mau, gue bikin one on one, bro. Gue nggak Wah bisa gila, secara mass. gila sih itu. Gue bikin one Itu on gila. one. Lu nggak usah bayar. And you know what? Dari berapa puluh yang daftar, yang bener-bener akhirnya ini cuma dua orang, Hmm, bro. hmm, Karena free. betul, Mereka berpikir nothing tulus. betul, betul. Makanya kadang pun Kayak, dikasih harga murah juga mereka kadang-kadang juga gitu. Ah, murah. Ya udah. Emang harus dibikin betul, mahal sekalian. betul, Hmm. betul. Kayak apa ya? If you don't pay attention gitu. Iya, bener. Ketika lo udah bayar gitu, kayak anjir nih gue ikut kelas ini nih, gue rela nih gue nabung gitu, gue nggak Hmm. ngopi berapa hari, atau Hmm. kayak gue rela makannya yang kayak yang murah gitu supaya gue bisa ikut kelas, udah pasti lo akan jadi jauh lebih niat ikut kelasnya, Hmm. jamin gitu Bener-bener. kan dibanding kalau gratis gitu. Karena kan kadang-kadang kita mengasosiasikan oh kalau gratis nggak ada value-nya gitu. Padahal nggak Iya. kayak gitu juga gitu loh. Justru kayak ketika lo ikut kelas gratis itu berkah gitu loh kayak anjir lo sebagai ya dulu lah zaman-zaman kecil kan kagak ada YouTube kan. Lo mau Iya. belajar gimana coba? Lo Hmm. mesti ke Gramedia gitu, mau belajar Excel mesti beli buku Excel gitu. Terus kayak buka nyoba Hmm. formulanya. Hmm. Anjir sekarang udah enak banget kan gitu loh. Mm-mm. Bener, bener, bener. Iya, setuju. Tapi juga di satu sisi, yang jualan Hmm, jualan kelasnya juga jangan bikin modul bahan asal-asalan. betul, Hmm, betul. bikin asal-asalan semuanya cuma modal kopas-kopas dong dari Google. Aduh, tuh parah tuh juga banyak tuh kayak gitu tuh gue sebel banget. Betul, betul. Sama-sama PR lah. Karena sebenarnya menurut gue dengan bayar ya, Mhm. apalagi kan kayak kayak gitu mungkin misalnya mereka berhasil dapat customer gitu. Tapi kan apakah customernya puas dan akan beli lagi? Hmm. Likely tidak gitu kan. Karena kalau misalnya orang beli course-nya, terus kayak dapat impression yang kayak lo tadi sebut gitu. Hmm. Gila nggak worth it banget. Gue mendingan googling aja. Gue Hmm. googling cepet kok dapet gitu Hmm. kan. Hmm. Iya, berarti unfortunately kan jadinya si course provider tersebut tidak membuat bisnis yang sustainable gitu. Iya. Jadi sebenarnya dengan sekarang semua kalau misalnya ada konten-konten berbayar,
in a way jadinya lebih win-win gitu karena si course provider jadi harus bikin yang bagus, Hmm. orang juga belajarnya lebih serius gitu. Hmm. Benar. Gitu. Well, tetap masih banyak konten gratis juga. Jadi kalau buat orang yang tidak lagi memiliki budget Hmm. atau dalam posisi untuk tidak spend kayak gitu juga nggak apa-apa karena selalu ada opsi yang kayak tadi lo bilang gitu. Jadi ibaratnya kita punya different product untuk different customer lah gitu. Hmm. Betul, setuju, setuju. Setuju banget, bro. Wow, gila. Kita ngobrol lumayan lama ya, dari jam, oh, dua setengah jam ternyata kita ngobrol. Ini based on kita ini ya, proses rekaman segala macam. Cuma nanti kan setelah gue edit, biasa sih sejaman lah. Tapi ini kita ngobrol udah dua setengah jam, dari jam gue udah setengah 10 malam. Tapi ya kayak tadi gue bilang ya, gue seneng ngobrol sama lu, bro. Menarik banget. Lu lebih muda daripada gue, tapi lu punya visi yang kuat, dan ya balik lagi nggak visi doang, tapi juga lu eksekusi, lu jalanin. Dan ya biasanya kalau orang yang tipe-tipe kayak lu gini, bro, biasanya nanti sih punya achievement something lah, lu bakal achieve something, Amin. dan bisa ini ya, punya impact juga ke orang lain. Nih bahasa yang sering Amin. dipakai banget nih buat milenial sama Gen Z. Lu bakal memberikan impact. Tapi serius bro, lu kalau mau hire millennials ya, millennials muda atau Gen Z ya, lu bilang aja sama mereka. Itu Hmm. di tempat ini, kalau lu masuk join ke kita, lu bakal bisa memberikan impact. Oh, apa sih mereka mau, bro? Karena mereka merasa, oh, gue bisa memberikan impact nih. There you go. Hmm, There you go. iya, Bisa banget. iya kan. Itu tips dari saya. Thank you, Ndri. Thank you, thank you. Tips well taken and well noted. Iya. Ya, but anyway, gue harus close dulu, bro. Karena udah ini ya, udah malam. Tapi Hmm. sekali lagi thank you, bro, buat ngobrol-ngobrolnya, buat sharingnya, bro. Gua harap sih buat Anda yang mendengarkan nih, untuk episode kali ini harus ya mendapatkan ini ya insight ya, terutama Anda millennials, Hmm. millennials muda, jangan millennials tua seperti saya yang ya kok mungkin kita agak sedikit berbeda walaupun sama-sama millennials, dan juga terutama Gen Z ya. Come on man, Anda sekarang adalah bisa dibilang secara populasi salah satu Iya, secara paling demografik banyak. yang paling banyak. So Hmm. you need to upgrade yourself and be better ini ya person, dibandingkan yang sekarang. Terus, Yes. sekali lagi thank you untuk lu, bro. Gua close dulu ya untuk Talk to Talk podcast episode kali ini. Gua Andri dan Vicario Renaldo. Mohon pamit. Kita jumpa lagi di Sip. Talk to Talk podcast episode berikutnya. Bye.